Kalian tidak perlu berkecil hati, karena difabel yang kalian sadar. Anda adalah orang-orang yang bertalenta. Anda diberi karunia untuk bisa bekerja, menghasilkan sesuatu yang berguna, yang berarti, yang bisa menjadi berkat, yang bisa selevel dengan mereka yang sehat, bahkan bisa lebih dari itu. Yang orang sehat tidak bisa lakukan, Anda bisa lakukan itu. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan di ayat terakhir Injil hari ini, Matius 11 ayat 11. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka ini yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Adakah di antara Bapak Ibu yang ada di gereja ini maupun yang ada di Selasar yang lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis? Ada? Ada. Ada di antara Anda yang dilahirkan oleh perempuan, atau ada yang dilahirkan bukan oleh perempuan? Yang lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis? Itu berarti Yohanes Pembaptis itu orang sangat hebat. Kalau Yesus sampai bilang seperti itu, bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus teruskan, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bayangkan saudara, yang paling kecil dalam kerajaan surga itu masih lebih besar dibandingkan hebatnya Yohanes Pembaptis di dunia. Apa maksud Yesus dengan bilang seperti ini? Yesus mau buka mata kita bahwa kerajaan surga itu terbuka bagi siapapun, termasuk yang difabel, yang buta, yang tidak bisa melihat, yang lumpuh entah karena stroke atau sakit penyakit lainnya, yang sakit kusta, yang tuli, yang tidak bisa mendengar, yang bisu tidak bisa ngomong, yang hidup dalam kemiskinan dan mungkin masuk prasejahtera. Kalau saudara-saudari masuk dalam kelompok ini, jangan pernah berkecil hati. Kerajaan surga itu bukan miliknya orang-orang hebat. Yohanes Pembaptis yang paling hebat di dunia saja dibandingkan dengan yang paling kecil dalam kerajaan surga, yang dalam kerajaan surga yang paling kecil itu masih lebih besar dibandingkan dengan hebatnya Yohanes Pembaptis di dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari dan khususnya para difabel, jangan silau dengan orang-orang hebat.
para difabel jangan pernah berkecil hati. Sekali lagi, jangan pernah merasa berkecil hati. Kalian ada di dalam hati Yesus, dan kerajaan surga terbuka lebar bagi kalian juga. Oleh karena itu, mari kita semua saling berkolaborasi, saling bekerja sama, berjalan bersama para difabel. Syukur kita bisa berbuat sesuatu untuk mereka, atau berbuat sesuatu bersama mereka. Dan apa yang kita hasilkan itu menjadi media, sarana untuk kelak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, sukacita yang mesti kita rayakan bersama, bahwa kerajaan surga terbuka bagi siapa saja, terbuka bagi kita semua, termasuk di dalamnya terbuka lebar bagi para difabel. Mari kita bersukacita bersama mereka atas apa yang mereka hidupi, mereka perjuangkan selama ini dan juga untuk ke depan. Lebih-lebih dalam upaya meraih kerajaan surga. Selamat merayakan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita bersama para difabel. Iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, saudara-saudari, Allah Bapa kita adalah Allah yang setia. Dia selalu memerhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita masing-masing, termasuk di dalamnya para difabel. Maka marilah kita sampaikan doa-doa syukur dan aneka permohonan kita sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatan yang dari Allah bagi setiap kita. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin muda. Semoga Bapa mendampingi mereka agar selalu siap sedia rendah hati dalam memberikan kesaksian hidup di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan putus asa. Marilah kita marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Semoga Bapa menerangi mereka dengan kebijaksanaan agar mereka selalu berjuang demi memajukan kesejahteraan. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi mereka yang sakit dan putus asa. Semoga Bapa menghibur mereka melalui kasih dan perhatian serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi dan memperjuangkan kehidupan mereka. Marilah kita mohon.
merayakan peringatan dalam hidupnya. Kami mengucap syukur kepada Ya Allah atas anugerah kehidupan yang telah Engkau limpahkan kepadanya, dan untuk selanjutnya kami percayakan anak-Mu Albertus Kristianto ini ke dalam penyertaan dan perlindungan-Mu, agar ia mampu melanjutkan ziarah iman di bumi ini dengan tekun dan setia, sembari senantiasa mengarahkan pandangan mata batin kepada kerajaan surga. Kami juga